Namun selain perkara rumah tangga, muncul kabar Andre akan menjual salah satu rumah miliknya. Dengan gaya khasnya, Andre menjawab pertanyaan wartawan. Lantas benarkah komedian papan atas ini menjual rumah lantaran ada kaitannya dengan perceraiannya dengan Erin? Mengingat sempat ramai diberitakan bahwa Erin menggugat balik soal harta gonogini seperti tanah, bangunan, kendaraan. Pemirsa, belum genap setahun dari masa perceraian, Andrew Andika sudah buat masalah lagi dengan Tengku Dewi. Setelah sebelumnya Andre dan Tengku Dewi bercerai lantaran diduga adanya isu orang ketiga. Kali ini, Tengku Dewi siap mempolisikan mantan suaminya lantaran Andrew kabarnya abai terhadap nafkah anak-anaknya. Presenter 37 tahun ini meluapkan kekesalannya melalui unggahan Instagramnya, menyeratkan bahwa kewajiban Andrew Andika untuk menafkahi anak-anak mereka sebesar 20 juta per bulan tidak berjalan mulus. Saat diskusi baik-baik sudah tidak lagi sejalan. Ingat, semua sudah diatur dengan pasal dan hukum yang jelas. Jangan pernah takut selama kamu berada di jalan yang benar, terutama ketika berhadapan dengan orang yang narsistik atau manipulatif. Upaya penyelesaian secara kekeluargaan juga gagal akibat sikap Andrew yang dinilai narsistik dan manipulatif. Tak tahan lagi dengan sikap mantan suaminya yang tak menafkahi anak-anaknya, Tengku Dewi siap bawa ke jalur hukum demi memperjuangkan hak anak-anaknya. Diskusi dengan Andrew tak membuahkan hasil, bahkan menemui jalan buntu. Kalau alasannya mungkin udah pada tahu ya, nggak perlu diulangin lagi ya. Udah sering juga saya curhat di podcast gitu, udah pasti karena udah tidak ada kecocokan karena perselingkuhan. Harta gonogini harusnya nggak ada masalah sih ya, karena memang pas belum kita menikah juga kita udah ada surat perjanjian pisah harta sih. Hak asuh anak, nah itu belum diomongin, mungkin nanti perjuangannya yang pasti ya menjalani hidup aja, cuma bedanya sekarang kan tanpa suami ya. Mungkin aku akan lebih semangat lagi buat kerja. Kalau di entertain ya masih, karena itu tidak mempengaruhi aku bercerai atau tidak sih. Jadi supaya fokus, nggak ada pikiran untuk apa ya. Kalau misalnya banyak masukan gitu kan pusing ya. Jadi aku cut dulu aja sampai ada statusnya benar-benar jelas. Sementara di saat Tengku Dewi tengah memperjuangkan uang nafkah yang mandek berbulan-bulan dari Andrew Andika, mantan suaminya itu justru pamer jalan bareng dan bertunangan, bahkan siap menikah lagi dengan wanita lain. Kabarnya, Andrew telah memiliki kekasih bernama Violentina Kaif atau Vio yang sudah berjalan selama hampir 11 bulan lamanya. Mau dong satu ya. Yang mana Kak? Lagi ada Kak Andrew dan Kak Vio. Hai, sekarang kita lagi cobain menu tahu gejrot dan juga tahu isinya. Benarkah Andrew abai nafkah anak lantaran sibuk mengurusi kehidupan barunya dan pacaran terus? Benarkah Dewi akhirnya siap bawa Andrew ke jalur hukum karena sudah muak lihat Andrew yang bucin habis dengan tunangannya, sementara nafkah anak nggak dipikirin? Jadi kalau dibilang apakah sebelum menikah sudah mengetahui perilaku ini atau belum, ya sudah pasti perilaku ini tidak diketahui oleh Dewi sebelumnya. Karena kalau misalnya pada waktu masa-masa pacaran perilaku ini sudah diketahui, Dewi bilang ya saya nggak mungkin dong mau menikah dengan orang yang di masa pacarannya pun sudah menyakiti. Musisi dan komedian Andre Taulany kembali menjalani proses sidang cerai dengan sang istri Rianwartia Trigina alias Erin di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Selasa kemarin. Sidang tersebut menjadi sidang lanjutan dari rangkaian proses hukum perceraian yang mereka jalani sejak beberapa waktu lalu, yakni mediasi. Proses mediasi kembali batal setelah Erin kembali berhalangan hadir di persidangan karena sakit. Ditemui awak media jelang sidang, Andre berharap proses perceraiannya mendapatkan hasil yang baik. Alhamdulillah hari ini sudah dilakukan mediasi. Pak Haji sekarang di sini hadir, cuman dari termohon berhalangan hadir. Tadi dikuasakan sama kuasa hukumnya. Dalam hal ini beliau dalam keadaan
informasinya tadi sakit dan ada surat sakit yang diberikan kepada mediator seperti itu. Jadi mediasi hari ini prinsipal kami berhalangan hadir. Kami sudah menyampaikan surat sakitnya, ya kan. Kami tadi juga menyampaikan untuk meminta dijadwalkan ulang. Jadi besok jam 9 kita tunggu hasilnya, keputusan dari hakim pokok perkara seperti apa. Apakah akan dijadwalkan ulang atau seperti apa. Kalau gagal belum, karena kan prinsipal kami belum hadir ya. Belum hadir karena memang harus yang bersangkutan langsung gitu ya untuk hadir mediasi. Jadi kalau dinyatakan gagal belum. Namun selain perkara rumah tangga, muncul kabar Andre akan menjual salah satu rumah miliknya. Dengan gaya khasnya, Andre menjawab pertanyaan wartawan. Lantas benarkah komedian papan atas ini menjual rumah lantaran ada kaitannya dengan perceraiannya dengan Erin? Mengingat sempat ramai diberitakan bahwa Erin menggugat balik soal harta gonogini seperti tanah, bangunan, kendaraan, rekening maupun investasi yang nilainya mencapai puluhan miliar ke Pengadilan Agama Tiga Raksa. Kenapa dijual nih Pak Haji? Nggak ada. Nggak dijual. Apa belum ada yang beli? Nggak dijual. Apa mau bikin rumah baru Pak Haji? Oh, rumahnya banyak. Rumah keong. Jadi rumah yang kabar dijual tuh diperuntukkan untuk apa Pak Haji? Kantor kah atau emang rumah tinggal? Lapangan padel. Jual rumahmu udah tadi. Jangan-jangan agen properti ini nih. Ada kabar buat konsul ya? Sementara terkait proses mediasinya dengan Erin yang gagal, Andre kembali menelan pil kecewa. Benarkah ketidakhadiran Erin yang kabarnya tengah sakit setiap kali sidang jadi memperlambat proses perceraian? Atau justru Erin kebalikannya dari Andre, tak menginginkan perceraian dan ngotot mempertahankan rumah tangganya dengan Andre? Seperti apa perasaan Andre yang harus bolak-balik menghadiri sidang di tengah jadwal syuting yang padat, namun tidak mengalami kemajuan ataupun status baru dari dirinya lantaran Erin tak pernah hadir? Ya kan saya profesional, jadi harus tetap bagus dong syuting. Nggak boleh jadi terbawa. Makasih ya teman-teman ya. Pak Haji, Sehat-sehat semuanya. Lantas benarkah Erin mengalami sakit yang serius lantaran kembali digugat cerai oleh Andre Taulani? Seperti apa kondisi kesehatan Erin saat ini? Tadi saya lihat ada surat sakitnya, sampai ada hasil labnya juga ya. Tapi saya belum baca tadi detailnya apa, langsung saya berikan ke mediatornya. Tapi kayaknya cukup serius karena dibutuhkan waktu istirahat sampai akhir pekan ini. Nggak sampai dirawat di rumah sakit, cuman memang kalau lihat dari hasilnya ya, dari kemudian apa saja yang dilakukan tadi malam di rumah sakit, sepertinya cukup serius. Di pengadilan yang sama, komedian Bedu dan sang istri Irma Kartika juga kembali menjalani persidangan cerai. Namun di persidangan kali ini, baik Bedu maupun Irma kompak tak hadir. Ini menjadi kali kedua Irma tidak hadir di persidangan tanpa keterangan atau mengirimkan perwakilannya. Jika sidang berikutnya Irma kembali tidak hadir, maka Bedu pun telah siap dengan segala kemungkinan termasuk menyiapkan saksi-saksi kunci. Klien kami itu tidak bisa hadir dikarenakan ada kegiatan kerjaan yang tidak bisa ditinggal. Saya usahakan datang, tapi saya nggak tahu nih, kayaknya soalnya ada jadwal juga. Saya bingung, tapi ya kita lihat nanti lah ya, saya belum tahu. Namun fakta unik justru terkuak meskipun sama-sama absen di ruang sidang dan telah lama pisah rumah dan rumah tangga di ujung tanduk, Bedu dan Irma justru masih jalin komunikasi baik, bahkan disebut Bedu masih memberikan tutorial mengisi ulang token listrik dari jarak jauh. Mengingat keduanya sudah lama tidak tinggal serumah, Bedu seakan menunjukkan sebuah sikap yang patut diacungi jempol mengingat sebelumnya Bedu juga memutuskan untuk menyerahkan seluruh harta gonogini termasuk rumah dan mobil kepada sang istri demi masa depan anak-anak mereka. Bedu masih bagus sama istrinya, komunikasi, masalah token aja komunikasi gitu ya. Jadi nggak ada harta gonogini, semua harta diberikan kepada istri untuk anak-anak, mobil, rumah, dan lain-lain. Enggak lah, biarkanlah anak-anak tumbuh dengan orang tuanya. Ya kan, dengan orang tuanya, artinya dengan ayahnya, dengan ibunya. Hak asuh, ya kita sama-sama, membesarkan sama-sama. Setelah 15 tahun berumah tangga, Bedu dan sang istri akhirnya sepakat bercerai dengan baik-baik. Alami kejadian berulang dari sifat istrinya membuat Bedu akhirnya habis kesabaran dan ajukan perceraian. Karena di 15 tahun pernikahan kami ya itu
ketika ada sesuatu yang tidak baik terulang lagi dan akhirnya ya sudahlah. Keputusan ini pun juga diambil tidak dalam kondisi emosi. Anak-anak, ya namanya anak-anak ya, mudah-mudahan yang terbaik lah. Pokoknya kedua-duanya bisa mengasuh anaknya dengan baik. Tapi saat ini anak ada di siapa? Ada di ibunya. Jennifer Koppen lagi-lagi bikin heboh dengan satu pengakuannya di media sosial. Kali ini bukan soal hubungan asmaranya dengan Justin Hubner, tapi soal simpang siur Koppen telah memecat pengasuh Kamari yang telah bekerja dengan Koppen dalam waktu lama. Koppen kesal karena Nia, mantan karyawannya itu, kerap memberi komentar yang tidak pantas di salah satu postingan Koppen. Mantan pengasuh Kamari itu nge-like salah satu komen hate di TikTok, which made me really hurt, dan aku benar-benar sakit hati banget. Dia nge-like komen itu seolah-olah kayak dia berhenti kerja di saya. Itu nggak benar. Saya nggak tahu apakah benar dia hamil atau enggak, tapi seingat saya sih dia nggak hamil ya. Memang saya berhentikan kerja dari saya, kayak aku udah sakit hati di situ. Nia juga kerap banyak habiskan waktu dengan main handphone. Gak heran kalau ia sempat meninggalkan jejak yang kurang berkenan untuk majikannya, Jennifer Koppen. Yang bikin Koppen sempat kesal antara Nia overexpose foto Kamari, bahkan foto atau video dirinya. Dia main HP selama bekerja, sampai kadang-kadang Kamari jatuh atau apa ya, saya nggak tahu sih jatuhnya apa, mungkin karena kelalaian atau gimana, saya nggak mau suzon juga. Cuman of course aku selalu bilang sama dia, kalau misalkan mau main HP harus di luar jam kerja. Kalau Kamari lagi tidur, Kamari lagi main sama neneknya, atau Kamari lagi saya bawa main, kamu mau main HP terserah, kamu mau ngapain terserah. Tak sampai di situ, keasikan main handphone, Nia yang punya tugas utama jaga Kamari justru lalai. Aku juga minta sama dia untuk stop posting Kamari. Dari awal kita kerja, Papa Dali selalu komplain karena dia selalu posting Kamari, kerjanya nggak benar. Dia bekerja lagi sama kita adalah karena purely diberhentikan oleh saya. Saya berhentikan kenapa? Karena selama ini saya sudah sangat sabar banget ya. Yang geram gak cuma kekasih Hubner ini, tapi netizen ikut-ikutan dibikin geram dengan gaya Nia yang ternyata suka ngutang, sampai Koppen lah yang dikejar-kejar oleh debt collector untuk tutupin utang Nia. Beruntungnya Nia, Koppen tetap memaafkan ulahnya selama bekerja untuk Kamari. Kenapa baru sekarang bilang aku kerjaannya main HP? Kenapa nggak dari 2 tahun yang lalu gitu? Kalian ini so tahu. Dia punya utang, sampai aku yang dikejar-kejar debt collector, dan banyak hal. Jadi sangat disayangkan kalau akhirnya aku harus speak up seperti ini, karena sebenarnya aku nggak mau banget. Aku benar-benar menutupi banget ini.